kabarnya Ibu hari ini? Baik. Alhamdulillah Ibu. Terima kasih Ibu atas kesempatannya yang diberikan untuk saya untuk berbincang-bincang Ibu. Di sini saya ada yang ingin berbincang-bincang terkait tugas saya modul 3.1 di guru penggerak, yaitu adalah pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai etika Ibu. Yang saya tanyakan Ibu, selama ini bagaimana Ibu akan mengidentifikasikan kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau dilema moral Ibu yang pernah terjadi ada di sekolah ini Ibu? Iya. Selama ini sesuai dengan pengalaman saya mengatasi setiap permasalahan yang berkait dengan dilema dan etika di sekolah ini, yang pasti di lembaga pendidikan dimanapun tetap dalam menjalani kesehariannya pasti ada permasalahan-permasalahan. Untuk itu selama ada di lembaga pendidikan di SMA Negeri 10 ini, dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema dan etika, yang pertama yang selalu saya lakukan ketika terjadi sebuah permasalahan itu, permasalahan tersebut kita terlebih dahulu adalah menentukan siapa yang salah dari sebuah kasus yang terjadi. Misalnya kasus yang terjadi antar siswa di kelas, kasus perkelahian, kasus saling menjatuhkan satu dengan yang lain yang biasanya terjadi di kelas itu, kita menentukan dulu, kita lihat dulu untuk menyelesaikan permasalahan ini, untuk mengidentifikasi permasalahan ini kita lihat dulu siapa yang salah. Dalam dari permasalahan itu siapa, kita menentukan dulu supaya kita bisa menyelesaikan. Karena kalau kita menyelesaikan tanpa mengetahui siapa dalam dari permasalahan itu, kita tidak dapat menyelesaikan. Kita menyelesaikan tapi menyisakan sakit hati pada anak-anak kita yang tadi melakukan kasus. Terus kita mengumpulkan fakta-fakta yang relevan terkait dengan masalah yang mereka hadapi. Selain itu, kita melakukan uji kebenaran, benar atau salah, yang mana yang benar, mana yang salah. Sehingga dalam mengambil sebuah keputusan kita tidak salah dalam menilai permasalahan tersebut. Jangan sampai ketika mengambil keputusan terhadap kasus-kasus, kita mengidentifikasi kasus-kasus dilema antara etika dan moral ini, jangan sampai terjadi permasalahan, sudah terjadi permasalahan, kita salah dalam menentukan pemecahan masalahnya. Sehingga selama ini yang saya lakukan adalah untuk mengidentifikasi setiap kasus yang terjadi adalah cari dulu sisi kebenarannya, mana benar, mana salah, baru bisa menentukan dan melakukan proses penyelesaian. Seperti itu. Terima kasih Bu. Berarti yang saya bisa tangkap adalah mengidentifikasi dulu siapa yang benar dan siapa yang salah. Terus Ibu selama ini gimana menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan mengandung nilai kebajikan? Kalau dalam menghadapi situasi yang di mana ada dua kepentingan, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikannya, kita harus netral. Yang namanya kita di lembaga pendidikan sebagai pemimpin itu kita harus netral. Kalau memang itu nilai-nilainya nilai-nilai moral, nilai etika yang benar, mengandung nilai-nilai kebajikan, kita harus tidak bisa mementingkan yang satu, meninggalkan yang. Kalau memang itu nilai kebenaran, kita sama-sama menjalankannya. Mungkin itu saja Pak. Berarti harus punya sikap yang netral untuk menyikapi permasalahan, karena nilainya sama-sama nilai kebajikan, berarti kita netral untuk berjalan bersama. Langkah-langkah atau prosedur apa yang biasa Ibu ambil selama ini? Iya, langkah-langkah prosedur yang saya lakukan selama ini untuk mengidentifikasi permasalahan-permasalahan kasus-kasus yang terjadi, kasus-kasus etika moral adalah yang tadi saya bilang. Langkah-langkahnya kita melakukan pendekatan ketika terjadi sebuah permasalahan, kita melakukan pendekatan terhadap orang-orang yang terlibat langsung dalam sebuah kasus itu. Sehingga ketika kita melakukan pendekatan itu, kita tahu permasalahan ini terjadi karena apa. Kita lakukan pendekatan itu dengan tujuan untuk melakukan
sebuah proses penyelesaian dengan tujuan adalah nilainya positif. Kita harus ada dalam proses penyelesaian masalah tersebut. Mungkin itu sebenarnya. Terus hal-hal apa saja selama ini yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di etika? Iya, hal-hal yang selama ini saya lakukan, saya anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema dan etika yang tadi saya bilang. Yang saya lakukan adalah yang tadi pertama itu pendekatan pribadi itu tadi. Karena pendekatan pribadi, di dalam pendekatan pribadi itu kita lalu menanamkan kepada orang-orang yang melakukan, terutama yang saya maksudkan di sini adalah siswa ya. Ketika terjadi permasalahan, yang pertama yang kita lakukan adalah menanamkan nilai-nilai yang baik kepada anak tersebut yang melakukan permasalahan. Ketika kita lakukan pendekatan pribadi dan menanamkan kepada anak itu sebuah nilai-nilai yang positif dalam menyikapi permasalahan-permasalahan itu, anak itu tetap berpikir bahwa pendekatan ini yang dilakukan oleh ibu guru ini baik. Sehingga ketika kita melakukan pendekatan untuk proses penyelesaian, mengidentifikasi dia punya masalah tadi, menyadarkan dia, memberikan nilai moral, nilai-nilai etika, kita mengajarkan kepada dia hal-hal yang baik, maka persoalan itu yang pasti ketika ada dalam proses penyelesaian itu kita lakukan dengan cara yang baik. Begitu Pak. Hal-hal apa saja yang selama ini menjadikan atau merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Iya, menghadapi kasus-kasus dilema etika, pengambilan keputusan yang selama ini saya lakukan di tantangan atau dalam pengambilan keputusan itu yang pasti dalam permasalahan selama ini, karena Pak Eko pasti tahu di kita punya sekolah ini permasalahan di anak-anak itu biasanya dia merembet sampai ke Pak orang tua, dia merembet sampai ke masyarakat. Contoh kemarin permasalahan yang terjadi dengan anak-anak siswa yang dari desa sebelah itu, biasanya yang menjadi kendala utama adalah kesadaran orang tua dalam proses penyelesaian masalah. Yang berikut, kesadaran anak itu untuk proses penyelesaian masalah itu rendah. Kadang anak yang kita urus masalahnya, walaupun salah dia beranggapan bahwa dia benar. Terus kendala dari setiap permasalahan yang biasanya sudah melibatkan masyarakat, melibatkan orang tua, itu kita punya kendala dalam tantangan dalam menyelesaikan masalah tersebut adalah orang tua itu punya temperamen yang kurang baik. Sehingga ketika datang di sekolah, awalnya itu kita agak kesulitan untuk menyelesaikan bersama orang tua, karena orang tua datang itu dalam emosi yang sudah tidak terkontrol. Terkadang itu menjadi tantangan, apalagi sebagai seorang wanita yang memimpin lembaga ini, apapun yang terjadi, apapun resikonya, saya harus menghadapi tantangan tersebut. Dan tantangan itu biasanya diselesaikan dengan cara kita berkomunikasi bersama, mengajaknya duduk supaya kita berkomunikasi bersama, lalu kita menyelesaikannya. Dan tantangan itu yang sering menjadi tantangan, kurang kesadaran orang tua, kurang kesadaran anak, dan faktor salah satu kendala lainnya adalah kalau dalam proses penyelesaian kita kadang terhalang oleh jarak antara kampung, karena kita punya siswa ini tersebar di kampung-kampung yang berbeda-beda, sehingga kendalanya itu untuk mendatangkan orang tua ke sekolah itu kadang kalau misalnya cuaca alam itu dia bersahabat, kita bisa mendatangkan, kalau tidak berarti kadang kendalanya di situ. Namun kendala yang paling besar itu yang tadi, kurangnya kesadaran dari orang tua, kurang kesadaran dari pihak-pihak yang memiliki kasus tadi untuk proses penyelesaian. Mungkin itu. Apakah Ibu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan sebuah masalah kasus dilema etika? Apakah langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, dan bentuk apa atau prosedur apa yang Ibu jalankan? Seperti yang Pak Eko ketahui, di sekolah kita ini kan setiap permasalahan itu kan tidak pernah kita undang, kasus-kasus itu kan tidak pernah kita inginkan.
dan dia terjadi secara tiba-tiba. Otomatis di sekolah kita ini tidak ada jadwal tertentu, tidak ada jadwal khusus untuk proses penyelesaian. Ketika permasalahan itu terjadi, kita langsung melakukan penyelesaian. Kita tidak membiarkannya berlarut-larut, karena kalau berlarut-larut berarti mempengaruhi kita punya proses pembelajaran. Jadi permasalahan yang terjadi di SMA 10 ini biasanya itu kita langsung selesaikan. Dan cara-cara penyelesaiannya, kalau permasalahan itu dia ringan berarti diselesaikan saja oleh pihak kepala sekolah. Setelah itu diberikan kepada kesiswaan dan BK untuk melakukan proses pembinaan terhadap anak tersebut dan juga guru agama. Tapi kalau permasalahannya sudah melibatkan masyarakat yang seperti beberapa lalu kita hadapi, itu kita mendatangkan, caranya adalah kita mendatangkan orang tua, kita mendatangkan pihak berwajib, kita mendatangkan pihak pemerintah desa untuk kita sama-sama dulu berbicara dan menyelesaikan permasalahan tersebut. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus tersebut? Yang namanya pengambilan keputusan di lembaga ini kan bukan saya, memang saya pemimpin tertinggi di lembaga ini, tapi didukung oleh Bapak Ibu guru dan seluruh stakeholder yang ada di lembaga ini. Dalam pengambilan keputusan untuk penyelesaian masalah biasanya saya melibatkan Bapak Ibu guru, melibatkan komite, dan kalau masalah itu keluar berarti kita melibatkan orang tua, melibatkan pemerintah desa, melibatkan para komite, melibatkan Bapak Ibu guru agama untuk kita ada dalam proses penyelesaian tersebut. Itu mereka itu yang dilibatkan, wakase kesiswaan, wakase Bapak Ibu guru yang ada untuk kita menyelesaikan permasalahan tersebut. Selain Bapak Ibu guru yang tadi saya bilang di luar, yang pemangku kepentingan itu juga dilibatkan. Dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan di dunia etika? Iya, dari semua hal yang telah dilakukan di lembaga pendidikan ini, pembelajaran atau pengalaman yang saya ambil selama kurang lebih 2 tahun lebih menjadi kepala sekolah, menjadi pemimpin di SMA Negeri 10 Guru, bahwa setiap permasalahan yang terjadi di sekolah ini membuat saya semakin dewasa, saya semakin kuat, mengajarkan saya bahwa sebuah kebersamaan itu adalah satu nilai yang sangat positif yang bisa membuat kita kuat berdiri untuk menjalankan seluruh tugas dan tanggung jawab. Karena saya sadar bahwa hanya satu orang dalam menghadapi sebuah permasalahan itu tidak akan mampu. Tapi ketika bersama-sama, ketika kita ada bersama-sama, dan nilai itu yang saya ambil, bahwa setiap permasalahan itu membuat saya semakin dewasa, semakin baik dalam pengambilan sebuah keputusan. Dan nilai kebersamaan dalam menyelesaikan sebuah permasalahan itu mengajarkan saya ketika terjadi sebuah permasalahan lagi, sudah tidak lagi kaku dalam mengambil keputusan. Jadi memang hal positif atau pengalaman yang saya dapat dari setiap permasalahan, setiap kasus-kasus yang saya hadapi dan saya selesaikan bersama dengan Bapak Ibu guru dan para tokoh yang lainnya, mengajarkan saya bahwa sebuah permasalahan itu harus diselesaikan dengan cara musyawarah, mufakat, dengan cara kepala dingin, dengan cara kerjasama yang baik itu dapat menyelesaikan. Jadi pengalaman itu yang membuat sebuah pengalaman berharga bagi saya, bahwa sebuah kebersamaan itu tidak dapat digantikan dengan apapun. Itu saja Pak. Terima kasih Ibu atas waktu berbincang-bincangnya. Di sini saya juga dapat pengalaman banyak dari Ibu, dari kepemimpinan sekolah. Ya, apabila nanti kedepannya kita tidak tahu dari dulu pengenal, pasti ada yang jadi calon kepala sekolah. Nanti kedepannya bahwa kepala sekolah itu harus punya jiwa kepemimpinan tinggi, bisa memenuhi semua keinginan teman-teman guru, dan koordinasi yang baik, tanggung jawab terhadap tugas dan tanggung jawab yang diberikan. Itu saja mungkin yang kita tanya Ibu. Terima kasih atas waktunya Ibu. Terima kasih Pak Eko, semoga sukses. Amin Ibu.
dan Bapak sudah meluangkan waktu untuk saya. Saya ada ingin berbincang sedikit terkait saya punya tugas modul 3.1 Guru Penggerak terkait pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai etika, Pak. Mungkin saya langsung saja, Pak, supaya tidak minta waktu Bapak ya, karena sudah jam-jam sekolah ya, sekolah lagi. Ingin saya tanyakan, Pak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan nilai etika maupun rujukan moral? Itu kan dalam dua kategori untuk menyelesaikan kasus itu tergantung kepada kasus yang mana yang akan diselesaikan, karena ada aturan, ada moral yang harus ketemu. Jadi ada kalanya nilai moral itu dia bertabrakan dengan aturan, tapi manusia itu tetap ada. Jaga dia melihat nilai ini dia menguntungkan dari sisi aturan atau dari sisi aturan dia rugi, tapi nilai kemanusiaan masuk untuk menyelamatkan, apalagi mereka untuk sekolah pendidikan nilai pola pendidikan dan sebagainya. Misalnya penyelesaian itu tidak harus menyeluruh dengan catatan etika dan aturan itu harus berjalan demi keselamatan anak-anak bangsa begitu. Selama ini bagaimana Bapak menyayangkan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, jadi yang tadi dari awal tadi sudah dibilang bahwa nilai-nilai moral itu juga harus diperhatikan, karena di satu sisi kita harus melihat aturan itu secara menyeluruh, di sisi yang lain nilai-nilai moral itu juga harus diperhatikan. Nah, apakah ketemu jalan dengan itu saja ataukah ada nilai-nilai moral? Jadi selama ini penyelesaian, apalagi itu menyangkut dengan siswa karena kebutuhan lingkungan sekolah, itu berarti bahwa aturan dan nilai-nilai moral itu biasanya diperlukan, sehingga keselamatan untuk anak maupun ke yang lain-lain sudah diberikan. Ya. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Langkah-langkah prosedur kalau macam di sekolah itu kan yang pertama kan kita lakukan kalau kita identifikasi masalah, misalnya masalah ini kan ada berbagai macam, ada masalah yang harus kita selesaikan secepatnya, ada yang harus kita identifikasi masalah dulu baru kita selesaikan. Dua itu yang paling penting kalau memang mau menangani masalah, sehingga bisa diselesaikan di tempat. Kalau di tempat juga perkara aja diselesaikan, tapi ada masalah-masalah lain berarti kita identifikasi berpikir masalahnya sama-sama, baik itu di aturan internal maupun di lingkungan. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kalau kasus-kasus itu kan dalam dilema etika itu langkah cepat untuk harus menangani itu perlu. Karena kenapa? Satu masalah kalau tinggal persoalan tidak akan selesai, dan menyangkut dengan etika ini salah satu yang paling prinsipil, karena dengan penyelesaian masalah etika biasanya etika ini dia terjadi di anak-anak yang orang tuanya tidak betul dalam artian bahwa kemungkinan dia hidupnya dia punya ini saja, kemungkinan dia dulu dia tinggal yang di bapak saja atau di mama saja. Itu masalah etika yang paling banyak muncul di muka. Yang saya bilang tadi, evaluasi awal identifikasi permasalahannya, kira-kira kenapa sampai harus begitu. Nah, disitulah kita memperkuat nilai-nilai etika untuk dia. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Nah, tantangan yang muncul itu, yang itu tadi kita bilang bahwa untuk dilema etika itu kebanyakan karena tidak terkontrol kehidupan dia, baik di lingkungan keluarga, karena kita sekolah ini berkelanjutan dari apa yang dibuat dalam keluarga, lingkungan di mana dia berada. Kalau kita di sekolah ini kan sekedar melanjutkan dan memberikan bimbingan dan arahan untuk dia supaya yang dibilang etika dan sebagainya itu dia bisa berakhir, dan pemahaman bahwa dia membimbing dia untuk bagaimana dia bisa berbuat dan bertindak selanjutnya sesuai dengan moral dan etika itu.
apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus di dunia etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Kalau ada bentuk atau prosedur apa yang Bapak jalankan? Ya, jadi itu yang dibilang dari awal tadi bahwa kasus bisa diselesaikan di tempat langsung, dan kasus yang kita identifikasi masalahnya dulu, identifikasi masalahnya apa, prosedur penyelesaiannya dari mana itu dibuat dalam suatu jadwal penyelesaian. Jadi ada jadwal yang satu buat dua penyelesaian. Tapi kalau kasus yang langsung di tempat, contoh macam perkelahian, karena perkelahian sesuatu yang terjadi tiba-tiba, maka pada saat itu juga harus selesai. Tapi kalau kasus-kasus etika, pelanggaran apa sebagainya, berarti dia perlu diidentifikasi permasalahan dulu tadi, permasalahannya dari mana, solusinya semacam apa, jadwal apa, hari apa kira-kira kita mau ketemu dengan siapa-siapa untuk masalah itu diselesaikan. Itu perumusan terakhir, jadi dia harus pakai jadwal. Nah, beda dengan kejadian tiba-tiba. Dikembalikan lagi dari sisi masalahnya. Nah, Kalau sisi misalnya masalah. perkara itu yang bisa langsung Ya. tidak pakai jadwal, tapi Ya. ada yang ada masalah-masalah yang memang harus ada jadwal tertentu. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus di etika? Ya, kalau menyangkut dengan itu masalah yang mendukung itu rata-rata dari guru, karena guru, wali kelas, guru semuanya mengarah ke sana. Semua permasalahan itu sudah bisa diselesaikan dulu, terakhir kan dapat bimbingan dan anak dari pimpinan dari kepala sekolah itu kan lebih yang mendukung untuk semua permasalahan itu bisa diselesaikan adalah Bapak Ibu. Tidak ada yang lain itu, karena ketua kan berada dalam lingkungan sekolah, nanti dari situ baru Bapak Ibu guru kan punya koordinasi dengan orang tua, punya koordinasi dengan masyarakat di sekitar. Nah, kepala sekolah tinggal melihat saja bagaimana bisa merampung semua, lalu tapi dukungan yang paling ini adalah dari para guru. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan di dunia etika? Ya, itu hal yang paling terjadi pada saat-saat penentuan kalau dalam lingkungan sekolah, kenaikan kelas maupun kelulusan itu dari etika yang paling memang paling berkesan untuk seorang pimpinan, karena itu ahli dan itu penuh dilema. Perjalanan satu semester maupun perjalanan 1 tahun itu penuh dilema, apalagi 3 tahun perjalanan untuk mau melepaskan institusi. Itu kesan dan salah satu kenangan yang memang itu dipakai di berkesan bagi ketua pimpinan, apalagi dalam lingkungan sekolah, bagi berkesan. Terima kasih Pak atas waktunya yang diberikan oleh saya. Berarti alhamdulillah saya dapat ilmunya dari Bapak lagi, bahwa seorang pemimpin itu harus bisa melihat kondisi keadaan di sekitar, terus juga harus bisa koordinasi dengan guru, rekan sejawat dan yang lain, karena di situ kita bisa ambil keputusan secara bersama-sama, tidak emosi. Terima kasih banyak Pak atas waktunya. Oke, mantap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.